wish they all could come true. When I think about your ways, Lord, it gives me so much faith in all that you do. Faith to see beyond what I can see. Faith to know that you will do great things. I will trust you, Lord, I'll always believe. As I hold on to my faith, Jesus, you are holding on to me. Shalom Jemaat semuanya. Boleh kasih lambai tangannya dong. Senang sekali kita bisa kembali berkumpul bersama hari ini Bapak Ibu untuk menikmati kasih Tuhan, untuk masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Biar hari ini lewat hadirat Tuhan kita kembali dilawat, kita kembali diberkati. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Kembali saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan lagunya dari awal. Katakan kami rindu Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus hari Tuhan, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama lebih sungguh kita menyanyikan lagu ini. Katakan ya Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu,
Sebab kasih setiamu lebih dari cukup Tuhan. lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, Dan ku pandang ku pandang kau di tempatku. kemuliaan Tuhan hari ini nyatakan bagi kami semua Tuhan. Kagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih-Mu Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, oh dan ku pandang kau di tempatku. terkagum Tuhan.
lagu yang sudah kami naikkan bagimu Tuhan, kami rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tanpamu Tuhan, hati kami kering, kehidupan kami tidak berarti Tuhan. Namun ketika kami memandang Tuhan, di tempat kudus-Mu Tuhan, teringat kembali kami akan kebaikan-Mu Tuhan. Maka dari itu hari ini Tuhan kami minta dipenuhi, diurapi, biar kami masih bisa berjalan bersama-Mu lagi Tuhan. Tidak ada satu hal baik pun yang Kau hendak berikan kepada kami Tuhan. Maka dari itu hari ini Tuhan, kami mau meminta sukacita dari-Mu, damai sejahtera daripada surga. Biar hari ini kami bisa memuaskan Tuhan dengan puji-pujian kami Tuhan, yang kami nyanyikan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan yang beracara dari awal sampai akhirnya di ibadah kami, biar Tuhan yang melawat, biar kuasa Tuhan sebesar-besarnya yang beracara, berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Masih kurang semangatnya yang di atas, saya belum dengar kayak ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom, mantep. Bapak Ibu bersukacita, amin. Amin. Siap menari dan bersukacita bersama Tuhan, amin. Amin. Yang bersukacita siap menari boleh lambaikan tangannya. Amin. Menari dan bersuka di hadapan Tuhanku, aku kan menari, aku kan menari dan bersuka, goyang bebaskanku. Sekali lagi kita katakan, aku kan menari dan bersuka di hadapan Tuhanku, aku kan menari, aku kan menari dan bersuka, goyang bebaskanku. Allah adalah pemenang, bebas dan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh, sudah lihat kita dengan Allah. Yang besar bukan Allah, ku hancurkan musuh, kita nyanyi sorak kemenangan, Yesus Raja. Dengan semangat kita katakan, aku kan menari dan bersuka di hadapan Tuhanku, aku kan menari, aku kan menari dan bersuka, goyang bebaskanku. Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh, sudah lihat kita dengan Allah. Bukan yang besar dengan Allah, ku hancurkan musuh, kita nyanyi sorak kemenangan, Yesus Raja. Meskipun musuh di depanku, lintang kau menghalang, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu depan di kiriku, pelaksa di sisi kanan, asal janjimu Engkau bersamaku. Tak pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu.
kuatku, kebanggaanku, guru batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Hey, hey, hey. Sama-sama kita katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu apa di diriku, merasa di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Hey! Kaulah kuatku, kebanggaanku, guru batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah Tuhanku, perlindunganku, Kaulah Tuhanku, perlindunganku, Allahku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Semuanya kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, guru batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Amin. Di kemuliaan Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Nanti untuk doa persembahan saya persilakan ke Yakian. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, kalau Tuhan telah memelihara kami, Tuhan telah melindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan kami boleh sampai di rumah-Mu Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Roh Kudus ajarkan kami untuk dapat memberi dengan hati yang sukacita Bapa. Memberkati juga para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pakai kehidupan mereka, tambah hari tambah setia di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita biar firman Tuhan dapat memberkati kita lebih lagi Bapak Ibu. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya
cinta saya, Yesus cinta kita. Mungkin di keadaan yang gak baik-baik aja Bapak Ibu, lagu itu memberikan kekuatan kepada kita. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, giliran kita yang bilang kalau kita yang cinta Tuhan Yesus. Hari ini kita mau mengakui kalau kita cinta Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan lebih dulu mencintai kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan rindu, Tuhan senang mendengar pengakuan cinta kita. Biar hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, hidup kita lebih lagi mencintai Tuhan, hidup kita lebih memuaskan lagi buat Tuhan lewat ketaatan kita, lewat seluruh kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku dengan senang hati jiwa. Katakan, saya cinta Tuhanku.
Kami mengakui Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang besar dan perkasa. Kami mengakui Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengakui Engkau ya Tuhan, bahwa kasih-Mu, setia-Mu cukup bagi hidup kami. Dan kami mengakui Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang kami sembah sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Engkau hadir bersama-sama kami pada hari ini. Engkau yang besar, Engkau yang berkuasa, Engkau yang mulia, Engkau ada bersama dengan kami dan kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu ini merupakan penghargaan yang luar biasa. Allah pencipta langit, bumi dan alam semesta ada bersama-sama dengan kami dan memberkati kami. Tuhan terima kasih. Biar Engkau terus ditinggikan dan dimuliakan. Bukan hanya di tempat ini, tapi terlebih di dalam hati kami, di dalam rumah tangga kami, dimanapun kami berada. Kami ingin nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu senantiasa selalu berguna bagi hidup kami, mengajar kami, mendidik kami, memperbaiki kelakuan kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan standarnya Allah. Tuhan berbicara kepada setiap kami, taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu, biar hari ini kuasa Tuhan Yesus boleh dinyatakan, kematian kebangkitan Kristus boleh diberitakan, kami pulang boleh mengalami pembaruan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita tahu satu perkara, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang punya semua langit, bumi, laut dan segala isinya. Dia ada di sini bersama kita. Amin. Dan saya yakin kalau Tuhan ada, Dia pasti akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Pagi ini kita belajar sama-sama tentang satu kebenaran Allah. Bagaimana waktu kita menjaga lidah, kita juga menjaga hidup. Pertanyaan saya adalah gini, siapa di sini yang masih pengen hidup? Masih pengen hidup semua? Masih ya? Ya masih ya. Siapa di sini yang bukan pengen hidup tetapi mencintai kehidupan ini? Kenapa? Karena dalam hidup ini kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan katakan dengan jelas saudaraku ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ya. Di dalam Mazmur pasal 34, sebentar, karena ini, ya. Ayat 13 dan ayat ke-14. Kita baca sama-sama saudaraku ya ayat ini ya, 2, 3. Siapakah orang yang menyukai hidup dan yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Firman Tuhan bilang begini, pengen hidup gak? Alkitab bilang siapa yang mencintai hidup, siapa yang pingin hari-hari baik. Nah saudaraku makanya gak usah heran, umur 90 tahun pun kalau ulang tahun selalu dinyanyiin panjang umur, betul apa kagak? Karena yang namanya manusia, mereka mencintai yang namanya kehidupan dan Tuhan tanya sama kita pada hari ini, siapa di sini yang menyukai hidup? Siapa yang pengen umur panjang? Tuhan bilang apa? Jaga lidah. Gampang ya? Jaga lidah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ngomongnya banyak kan keceplosannya. Betul apa enggak Bapak Ibu ya? Hari ini Tuhan bilang begini, ayo jaga lidahmu. Kalau engkau mau melihat hari-hari baik, kalau engkau mau menikmati umur panjang, jaga lidahmu terhadap yang jahat. Nah, apa sih artinya jaga lidah terhadap yang jahat? Jahat berbicara mengenai apa? Kata-kata yang bisa merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain, bahkan juga bisa menyakiti hati kita sendiri. Itu jahat di mata Allah. Nah kalau kita lihat di dalam Alkitab saudaraku, maka kita akan mengerti kira-kira perkataan yang jahat itu yang kayak apa. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-15, di dalam ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah saudaraku, pedas artinya apa? Ucapan yang bisa bikin orang sakit hati. Makanya kalau saudara lihat itu gambar hati disilet saudara ya. Ucapan yang bikin orang bisa sakit hati. Kadang-kadang kita jadi suami gak sadar.
kurang peka, ngomong sesuatu yang nyakitin istri. Kadang-kadang kita jadi mertua juga kayak begitu. Kadang-kadang jadi orang tua kita juga kayak begitu. Perkataan yang menyakitkan hati, perkataan yang melukai hati. Tuhan bilang begini, kalau kata-kata kita lemah lembut, yang marah bisa adem. Tapi kalau perkataan kita pedas, maka yang ada makin berantem. Betul saudaraku? Ya. Nah, sekarang kita mau lihat kira-kira ucapan yang menimbulkan luka di hati itu seperti apa. Rasul Paulus pada waktu berbicara kepada jemaat yang ada di Efesus, memberitahukan tentang kondisi keadaan rumah tangga yang berbahagia. Bagaimana suami harus bersikap sama istri, bagaimana istri harus bersikap kepada suami. Kemudian Rasul Paulus menambahkan di dalam perikop itu tentang orang tua terhadap anak. Dan Rasul Paulus katakan begini, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, jangan bangkitkan marah. Kita mungkin bilang gini, ya marah itu yang kayak apa? Nah, di dalam bahasa aslinya, waktu kata ini Paulus memakai kata parorgizo, artinya begini, yang mancing kemarahan anak, yang kata-kata provokatif, yang membuat anak itu jadi luka, jadi pahit. Kita kan kadang suka ngobrol, ditanya gini kan, hobinya apa sih? Mancing. Betul? Sini ada yang hobi mancing gak? Mancing apa? Mancing keributan gua mah gitu kan ya saudara ya. Nah ya, hari ini kita mau lihat nih, kata Alkitab gini, bapak jangan mancing, istri jangan mancing. Mancing apa? Mancing keributan. Suami jangan mancing. Mancing apa? Mancing keributan. Bikin apa? Bikin sesuatu jadi pahit. Berapa banyak sih orang tua kadang-kadang tanpa sadar loh membuat hati anak-anak itu menjadi marah, yang disebut dengan parorgizo, jadi pahit. Karena apa? Karena orang tua bilang begini, gitu aja gak becus. Kamu gimana sih? Gak ada gunanya. Masa disuruh begini aja gak bisa? Suami bilang begini sama istri, enak aja lu di rumah, gua kerja tahu gak tiap hari, lu ngapain aja sih? Masa didik anak aja gak becus, masa ngajar anak aja gak bisa, masa anak nilainya sampai jelek, gimana sih kamu jadi istri? Saudaraku, perkataan yang membangkitkan amarah, yang membangkitkan luka di dalam hati orang yang mendengar. Kita kadang bilang begini, nih anak memang gak bisa apa-apa. Atau mungkin kita berkata begini, lihat tuh, coba lihat sama kokomu, coba lihat sama adekmu. Kamu gak bisa apa-apa, kamu pintaran dia. Kamu yang jadi kakak, mestinya kan bisa. Kamu jadi kakak tuh yang mana? Kamu apa adikmu? Saudaraku, perkataan yang apa? Membangkitkan marah. Saya kenal satu teman, punya 3 anak perempuan. Dan anak yang pertama, itu saya juga gak ngerti dia konsletnya di mana. Tapi mamahnya selalu membangkitkan marah dalam hati anak perempuannya yang pertama. Ada apa ada pas selalu bandingkan dengan anak yang kedua. Bilang begini, kamu enggak nurut, lihat adekmu, kamu tuh berontak. Apa-apa berontak, mami ngomong apa kamu lawan terus ya. Kamu nih anak gak berguna. Lihat adekmu mah nurut. Dedekmu tuh tahu nyenengin mami, tahu mami capek. Kamu tuh gak tahu apa-apa. Bapak Ibu, sekarang anak ini udah menikah. Dan sampai hari ini, anak tuh masih menyimpan marah, parorgizo terhadap orang tuanya. Kita kan gak mau keluarga seperti ini. Siapa yang mau mencintai hidup? Siapa yang mau melihat hari-hari baik? Tuhan bilang apa? Jaga lidah kita. Amin. Kadang-kadang kita gak sadar. Efesus 6 ayat 4 berkata begini. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah saudaraku, kalau kita lihat tawar hati itu bicara tentang apa? Bicara tentang orang yang tawar hati itu, kalau di sini memakai kata artimeo, artinya gini, kita bikin marah sampai hati anak itu jadi putus asa, jadi pahit. Jadi kehilangan semangat, jadi enggak punya apa-apa, jadi enggak ngerasa mau bikin apa-apa. Ini yang disebut dengan perkataan artimeo, sehingga tawar hatinya. Nah, tawar hatinya kalau kita baca di dalam
dalam ayat ini kita ngerti bahwa perkataan itu berarti membentuk dua hal. Ini menurut Rasul Paulus. Perkataan itu bisa membangkitkan marah, mematahkan semangat anak, itu yang namanya artimeo. Mematahkan semangat anak, atau perkataan itu bisa membangun iman, bisa membangun karakter, bisa membangun keberanian. Kita pilih mana dalam hidup kita? Saya kenal satu orang, ya, teman saya. Dari kecil dia selalu dibandingkan sama kakaknya. Setiap hari dia dua saudara laki-laki, dua-duanya cuman bedanya beda penampilan. Kakaknya tuh tinggi, ganteng, dia semampai, semeter tak sampai saudaraku ya ini. Dua-dua laki-laki. Nah yang pertama itu selalu percaya diri. Kenapa? Ini kebanggaan bapaknya. Kemana-mana papanya selalu bilang, nih anakku nih, si kakak, si Koko nih hebat. Si Koko nih juara, Koko nih pinter basket, Koko nih ini semua tentang siapa? Koko. Sementara anak yang kedua, bapaknya selalu bilang begini, kamu mah gak bakalan jadi apa-apa. Udahlah, percuma. Jadi kalau kumpul keluarga pun, kalau ditanya anakmu mana ini yang kedua, dia mah gak jadi apa-apa. Dia mah gak bisa apa-apa. Itu yang diucapkan. Sehingga anak ini, teman saya bilang begini, sampai SMA perkataan papa itu terbentuk di dalam hidup saya. Sehingga saya nggak pernah berusaha untuk berprestasi, saya selalu kalau sekolah, saya selalu berpikir begini, dapat nilai jelek, ya udahlah nggak apa-apa, emang gua nggak bisa apa-apa kok. Ulangan nggak bisa, mesti remet, ya udah nggak apa-apa lah, memang gua kagak bisa apa-apa. Itu yang ada di otaknya dia. Sehingga sampai dia besar, sampai dia SMA, dia remaja, dia pemuda, dia selalu menganggap dirinya nggak bisa apa-apa. Tapi saya punya tetangga, dia punya anak yang ketiga. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, waktu lahir anak yang ketiga. Anak ini Down syndrome saudaraku. Lahir dengan bayi Down syndrome buat orang tua itu nggak gampang, betul apa enggak? Saya manggil dia Cici, sekarang anak Down syndrome ini udah umur 40 tahun loh saudaraku ya. Namanya Intan. Tapi saya kagum sama dia. Lihat anaknya Down syndrome, itu dia tahu bahwa perkataan itu berkuasa. Dia bilang sama kita gini, saya tahu saya punya anak bungsu ini Down syndrome. Saya gak bisa membuat anak itu bergantung sama saya. Saya tahu bahwa apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan itu akan berlaku bagi anak ini. Karena ingat tadi saya udah bilang dua hal kata-kata kita membentuk hal yang negatif atau membentuk hal yang positif. Dan dia bilang saya tahu dengan anak seperti ini kalau saya buat dia bergantung sama saya, gak selamanya saya ada di dalam dunia. Gak selamanya saya umur panjang. Kalau saya umur panjang, tanda kutip, saya masih hidup, dia udah meninggal duluan, itu oke. Tapi kalau misalnya saya meninggal, dia hidup, gimana dengan Down syndrome-nya? Saudara tahu? Dia mulai mengucapkan perkataan yang positif. Dia selalu bilang sama anaknya gini, Intan pasti bisa, Intan pintar, Intan pasti bisa. Saudaraku, dan anak ini punya percaya diri. Sekitar 20 tahun yang lalu, waktu Pasya Ungu tuh masih lagi ngetop-ngetopnya, dia pernah jadi penari latar Pasya Ungu loh saudara. Pada waktu itu saya lupa Pasya Ungu ngambil anak-anak Down syndrome dari mana, dia masuk. Dan hari ini yang namanya Intan ini saudaraku, dia kerja jadi barista. Ya, yang iniin kopi ya. Jadi kalau saudara satu hari mau ketemu sama namanya Intan, saudaraku dia kerja di Kelia Cafe di Alam Sutra. Dia jadi barista, bikin kopi, punya gaji, percaya diri walaupun Down syndrome. Saudaraku, saudara mencintai hidup, saudara ingin melihat hari-hari baik, jaga lidah kita. Amin. Berhenti untuk mengucapkan perkataan yang negatif. Mulai perkatakan hal-hal yang positif. Bangun karakter dalam kehidupan supaya sesuatu yang besar itu akan kita tuai satu hari nanti. Amin saudaraku. Yang kedua saudaraku, perkataan yang jahat itu perkataan apa? Nah yang kedua, perkataan yang jahat bicara tentang perkataan yang tidak terkendali. Yang kayak apa? Amsal 15 ayat 2 berkata begini, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan
kebodohan. Saudaraku, ayat ini berkata apa? Kalau kita bijak, maka kata-kata kita itu mengeluarkan pengetahuan. Pengetahuan, memakai kata iatap artinya gini, kata-kata yang diucapkan dengan benar artinya yang dimaksud oleh Amsal adalah kita tahu kapan kita mesti berbicara, sama siapa kita mesti berbicara, bagaimana kita mesti berbicara. Jangan kalau suami pulang dari kantor, lagi capek, langsung kita sembur istri-istri. Langsung kita ngoceh macam-macam. Jadi kalau suami marah, sepaning, ya kagak heran. Ada suami-suami, puji Tuhan di sini baik-baik, betul ya. Waktu saya kerja di kantor ada suami-suami yang kagak mau pulang ke rumah duluan. Kenapa? Bilang begini, pusing gua lagi pusing di kantor, sampai rumah ada radio rusak yang bunyi terus kagak ada berhenti-berhentinya. Hari ini kita mau belajar. Perkataan yang tak terkendali adalah sesuatu yang kita ucapkan terus-terusan. Kita nggak lihat situasi, kita nggak ngerti cara menyampaikannya. Tuhan bilang begini, ayo lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Dia tahu kapan mesti berbicara. Dia ngerti caranya bagaimana mesti berbicara. Tetapi kata Alkitab, mulut orang apa? Mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Kebodohan ini bisa tentang kebodohan moral, bukan bodoh karena oon, bukan saudaraku ya, bukan karena IQ, bukan. Karena itu dia memakai kata pakai ifelet, artinya kebodohan, artinya gini, bicara sembarangan tanpa terkendali. Contohnya siapa sih orang yang bicara sembarangan tanpa terkendali? Kok saudara lihat gambar ini? Saudara akan ingat akan satu laki-laki namanya Nabal. Dia orang Israel, dia tinggal di Maon. Saudaraku, dia satu hari Nabal ini pesta. Dia punya domba banyak banget. Karena Alkitab katakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25, dia punya 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Itu banyak banget. Dan kalau kita tahu bangsa Israel, kalau mereka mengembalakan domba, mereka enggak kayak kita di kampung yang pagi-pagi pulang sore. Enggak. Mereka pergi cari padang rumput, nginep di sana bisa berbulan-bulan, kemudian baru pulang. Betul ya? Bahaya di padang rumput, di padang gurun seperti itu, tempat yang lepas seperti itu, bahayanya tuh banyak. Bahaya dari cuaca, bahaya dari perampok dan penyamun, bahaya dari binatang buas, itu bahayanya. Nah pada waktu itu, pada waktu gembala-gembala Nabal sedang menggembalakan kambing domba yang ribuan itu, Daud sedang dalam pelarian. Daud sedang dikejar-kejar sama Saul dan daerah persembunyian Daud itu adalah daerah Karmel, Gunung Karmel dan Maon, padang gurun Maon. Jadi Daud ketemulah dengan gembala-gembalanya Nabal. Dan Daud memagari gembala-gembala dan ternaknya itu seperti pagar tembok. Sehingga penyamun gak bisa merampok, binatang buas gak bisa mencuri. Kenapa? Karena pengikut Daud itu berkemah sekitar 600 orang di sana. Pada waktu pesta pengguntingan bulu domba, seperti kebiasaan bangsa Israel dulu, maka mereka bikin pesta besar Bapak Ibu. Pesta besar itu kalau kata orang Jakarta open house. Ya, siapa aja boleh datang. Nah biasanya ini adat dari sana, biasanya nih gembala-gembala liar tanda kutip itu juga boleh datang. Mereka-mereka yang miskin, yang susah, mereka juga boleh datang dan mereka dapat makanan, boleh makan di sana. Waktu Daud mendengar Nabal bikin pesta besar, maka Daud mengutus 10 orang untuk datang ke tempat Nabal dengan tujuan kasih salam dan minta kalau boleh kita udah jagain loh selama berbulan-bulan, kalau boleh kita minta dong roti sedikit, daging sedikit. Tapi Nabal tuh namanya bebal saudaraku. Pada waktu utusan Daud datang, saya percaya nggak mungkin Nabal nggak kenal sama Daud. Waktu utusan Daud datang, nah perkataan Nabal ini yang dikatakan dengan perkataan yang sembarangan, perkataan yang sembrono, perkataan yang tidak terkendali. Karena pada waktu orang-orang itu datang, di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 10 Alkitab katakan begini, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud?
Siapa anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Itu perkataan Nabal. Saudaraku, perkataan yang apa? Yang sembrono. Perkataan yang apa? Yang tidak terkendali. Perkataan apa? Perkataan orang bebal. Akibatnya apa? Saudaraku, kita katakan begitu laporan itu sampai kepada Daud. Maka reaksi Daud begini. Ayat yang ke-13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang yang 200 tinggal menjaga barang-barang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah begini. Karena Daud berkata kepada orang-orangnya, lihat hari ini kalau ada satu laki-laki yang hidup dari keluarga Nabal. Artinya karena ucapan yang sembrono, maka Daud berkata, oke, hari ini juga kita akan serbu, mereka akan mati. Saudaraku, ini perkataan apa? Yang tidak terkendali. Seringkali kita ucapin perkataan yang gak terkendali, saudara. Kita berpikir ini hal yang kita ubar, kita gede-gedein. Akibatnya apa? Kerugian, betul apa enggak? Ada 2 keluarga di daerah Tangerang yang berantem, saudaraku. Yang berantem suami sama suami, tapi namanya istri. Emak-emak tuh kagak mau kalah kalau lakinya diapa-apain, betul apa betul? Iya kan ya, emak-emak tuh selalu ada di garisan depan, betul? Makanya ada perkataan the power of emak-emak, betul apa kagak? Ya, ngelawan bapak-bapak masih oke, lawan mama pusing, betul apa kagak? Ya kan ya. Nah, puji Tuhan saudaraku ya, saya bukan emak-emak, saya wanita, betul saudara ya. Nah, saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus, ini dua-dua dia berantem gara-gara apa? Sepele, tetangga depan sama, jadi tetangga tuh beda 4 rumah. Berantem nih berdua. Berantem selisih pendapat, ini emak-emak kagak mau kalah, ikut nyerocot, namanya emak, betul ya. Kalau berantem, boro-boro berantem, kagak berantem aja udah kayak petasan injak, betul apa kagak ya. Apalagi dia berantem lah. Berantem ngomporin saudaraku, ngomporin sampai ini 2 suami sama suami dari berantem mulut pukul-pukulan. Gara-gara siapa? Emak-emak. Perkataan yang gak terkendali, gak bisa direm ya. Akhirnya berantem pukul-pukulan. Nah udah pukul-pukulan, emak-emak juga ikutan bingung, betul apa kagak? Laki-laki mukul, yang satu megang lakinya, yang satu megang lakinya, betul ya? Mau nahan ya, nahan namanya laki mukul. Mata ada, tapi kan tinju gak punya mata, betul apa kagak? Gebuk, dipukul. Nah ini si tetangga nih, si istri ini dia lagi pegang suaminya, dipukul sama tetangganya, kena kepukul lah dia tangannya. Akhirnya dipisahin sama RT. Udah pisah sama RT, udah kan kira-kira udah aman. Ternyata kagak. Sampai rumah ini kan masih kesel nih, masih marah. Ini si bini namanya istri ya, bilang begini, tuh liatin tuh, gua digebuk. Padahal yang ngegebuk bukan digebuk, maksudnya kena gebuk. Beda kan ya, kena gebuk sama digebuk ya kan ya. Gua digebuk nih katanya sama dia. Marahlah lakinya, berani-beranian urusan laki sama laki. Kenapa bini dipukulin gitu kan. Padahal mah kena gebuk bukan digebuk. Nah perkataan yang apa? Nggak terkendali. Lapor RT, lapor polisi, dipoto. Akhirnya urusan polisi masuk penjara. Gara-gara apa? Beginian doang ribut murut. Hadirin kita melihat hidup kita, hati-hati. Mulut kita tuh kadang gak terkendali, betul apa enggak? Gereja bisa pecah gara-gara apa? Mulut kagak terkendali, betul apa enggak? Ya, saudaraku karena itu kita mesti hati-hati di dalam perkataan kita. Ya, supaya enggak merugikan satu hari kelak. Perkataan yang tidak terkendali, kemudian perkataan apa lagi? Nah ini lagi, satu lagi, perkataan yang manipulatif. Amsal 15 ayat 4 berkata begini, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lidah curang itu kayak apa? Di dalam terjemahan aslinya, kata lidah curang itu memakai kata self. Dan self itu artinya begini, lidah yang curang itu artinya orang yang ucapannya suka diputar balik. Orang yang ucapannya itu bisa menghancurkan. Orang yang ucapannya itu bisa membuat hati itu menjadi
semangatnya menjadi lemah. Itu yang disebut dengan lidah yang curang. Sekarang kita lihat ternyata perkataan itu hebat loh. Saudara ingat pada waktu 12 pengintai diutus Musa untuk masuk tanah perjanjian? 2 juta orang itu kena pengaruh sama yang namanya perkataan manipulatif. Sama yang namanya lidah yang namanya self yang bisa menghancurkan hati. Dalam bahasa asli pakai kata ruah, artinya bukan cuma hati tetapi roh itu jadi padam. Dan itu yang dibuat oleh 10 orang pengintai. Mereka bilang apa? Nggak mungkin bisa masuk. Gede, sono, raksasanya. Aduh, kita mau udah kayak belalang. Aduh, tempatnya berkubu. Waduh, susah dah. Nggak mungkin bisa lah, kita pasti mati. Ini ucapan mereka. Mereka bilang apa? Udah jangan nyerang dah, udah kita mendingan kita pindah aja. Udah mendingan kita pulang aja. Ini ucapan dari bangsa Israel. Bayangin saudaraku, gara-gara 10 orang, 2 juta bangsa Israel itu berontak. Cuman gara-gara 10 orang ngomong doang. Yang lihat tanah perjanjian 12. Tapi mereka percaya sama yang 10. Betul apa kagak? 10 orang ngomong, perkataan itu berkuasa loh saudaraku. Mengacaukan satu bangsa. Mereka muter 40 tahun di padang gurun cuman gara-gara apa? 10 orang ngomong perkataan yang manipulatif. Saudaraku lihat, ini yang terjadi. Karena itulah saudaraku kita mau lihat pada hari ini. Seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon berkata begini, lidah adalah termometer rohani. Apa yang keluar dari mulut menunjukkan keadaan jiwa kita. Saudara, kita kalau anak demam, kita ambil apa? Termometer, bukan radiator, betul apa kagak? Ya, radiator mah bakal AC di mobil, betul ya. Kalau anak demam kita ambil termometer, kita taruh dah tuh di badannya anak. Tujuannya untuk apa? Mengukur suhu yang ada di dalam, betul ya. Kita raba nih di luar, anget apa kagak ya. Mau tahu anget apa enggak, kita pakai termometer. Termometer itu menunjukkan apa yang ada di dalam. Nah, Charles Spurgeon bilang begini, ini lidah ini kayak termometer saudaraku. Lidah ini bisa membuat kita tahu yang keluar dari mulut itu apa nih keadaan jiwa kita. Itu nyambung dan itu sesuai dengan firman Allah. Karena Alkitab sendiri katakan, saya bacakan di dalam, nggak ngerti kenapa, kepencet kayaknya. Ya. Nah. Ini ya, firman Tuhan bilang begini, ini menurut terjemahan Alkitab yang mudah dibaca. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Di dalam hati orang tersimpan hal-hal baik. Itulah sebabnya mereka juga mengatakan hal-hal baik. Tetapi hati orang jahat dipenuhi dengan kejahatan. Itulah sebabnya mereka juga mengatakan hal-hal jahat. Apa yang dikatakan dari mulut orang berasal dari apa yang ada di dalam. Ini kata Tuhan Yesus. Berarti istilah orang yang bilang begini. Gua mah hatinya baik, mulutnya doang yang jahat. Bener apa kagak? Enggak bener, betul ya. Karena ada kan ya, kadang-kadang kita suka denger kan orang begini, dia mah memang dia memang mulutnya mah judes, mulutnya mah galak, tapi hatinya baik. Kagak ada di Alkitab, betul apa kagak? Alkitab bilang itu termometer yang kita keluarin, itu yang ada di dalam. Nah sekarang kita ngerti ini kenapa bisa ada kata-kata yang manipulatif. Yang muter balik. Kenapa bangsa Israel 10 pengintai kata-katanya manipulatif. Muter balik bikin hati orang lemah. Karena di dalam hati yang 10 itu yang ada cuman ketakutan. Yang ada cuman kekhawatiran. Mereka gak punya iman. Mereka gak punya firman. Mereka gak punya janji Tuhan yang mereka pegang. Yang ada cuman mereka lihat, mereka takut, mereka komporin. Nah itu sebabnya mengapa ada perkataan yang manipulatif. Kenapa ada perkataan yang gak terkendali. Karena Nabal namanya bebal. Gak punya hikmat. Betul gak saudaraku? Nah sekarang kita mau lihat hidup kita. Kira-kira di hati kita ada apa? Udah ke gereja selama ini. Ikut kebaktian. Ikut kaum wanita. Ada doa.
di gereja sini banyak banget kegiatan-kegiatan saudaraku. Pertanyaannya, gimana dengan hati kita hari ini? Apa yang keluar dari mulut kita? Masih perkataan yang kasar, yang manipulatif, yang masih ngompor-ngomporin, atau perkataan yang udah benar? Pertanyaannya adalah begini, hati ini gak mungkin benar kalau kita gak bertemu dengan yang namanya Injil. Cuman Injil, cuman Tuhan Yesus yang dapat mengubah cara kita berbicara. Hanya Kristus yang hidup dalam hidup kita yang mengubah bagaimana cara kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Karena itu di dalam Kolose 3, di dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan apa? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya begini, saudaraku, hanya waktu kita bertemu dengan Kristus, maka hidup kita akan berubah. Hanya waktu kita bertemu dengan Kristus, hati ini diubah. Dan waktu hati ini diubah, perkataan yang keluar dari mulut kita pasti akan berubah. Betul apa enggak? Selama hati ini enggak bertemu dengan Tuhan, berapa tahun pun kita kebaktian tetap sama. Tapi kalau hati ini ketemu sama Tuhan, maka sesuatu pasti akan berubah. Kenapa? Sederhana. Saudara tahu, Injil Kristus tidak pertama-tama mengubah lidah kita. Tapi dia beroperasi di dalam dulu. Waktu hati kita penuh dengan kasih Kristus, maka perkataan kita tidak lagi menghancurkan, tapi membangun. Perkataan kita tidak lagi menjatuhkan, tetapi mengangkat. Menghibur. Saudaraku, perubahan perkataan itu merupakan perubahan hati karena Injil Kristus beracara di dalam hidup kita. Betul apa enggak? Saudaraku, saya kenal 2 gereja. Satu gereja, wakil gembalanya satu hari jatuh dalam dosa. Dia berzina. Saudara, dia selingkuh. Istrinya itu wanita karier. Wakil gembala ini, sehingga istrinya tuh sibuk, dia kerja, dia segala macam, istrinya sibuk. Sementara ini wakil gembala ini dia full timer. Saudaraku, nah namanya wakil gembala, saudara ya, karena istri sibuk. Ini wakil gembala, mewakili gembala kan kalau ada apa betul ya, termasuk kalau jemaat konseling. Makanya kenapa di dalam penggembalaan itu selalu dikatakan nggak boleh konseling sendirian. Karena kalau gembala konseling, yang dikonselingin perempuan, nanti dari konseling lama-lama bisa korslet, betul apa kagak? Nah ini dari konseling saudaraku, konseling dia korslet lah sama istri orang. Karena istri orang tuh kan cerita kan, aduh Pak suami saya begini-begini, ini wakil gembala udah kayak malaikat, betul apa kagak? Udah baik banget, mana ganteng banget, iya gak ya? Udah lama-lama kelepek-kelepek lah yang konseling, betul apa kagak? Sementara ini wakil gembala karena merasa, aduh kayaknya dia butuh banget ya sama saya, butuh curhat sama saya, ini akhirnya korslet. Saudaraku, dan ini ketahuan. Akhirnya dia mengakui, panggil sama gembala, skorsing 2 tahun. Saudaraku, selama 2 tahun di skorsing, dia tetap datang kebaktian. Itu saya kagum loh sama wakil gembala ini. Jemaat udah tahu, dan maaf kata ini bukan gereja kecil Bapak Ibu, ini gereja besar. Yang jemaatnya satu kali kebaktian sekitar 2-3 ribu orang. Tahu semua. Udah gak tampil kan? 2 tahun, dia tetap datang ke gereja, dia tetap duduk. Satu kali. Saya ikut misi dari gereja ini. Misi pergi ke pulau. Waktu misi ke pulau, gembalanya bilang begini. Sama panitia misi. Udah 2 tahun ya, dia membuktikan dirinya udah bertobat. Boleh gak kita ambil dia sekarang? Yuk, dia mungkin susah untuk diterima di dalam. Tapi di luar kan belum ada yang tahu, betul ya? Di kampung-kampung kan belum ada yang tahu. Biar dia khotbah di sana. Khotbah di sana. Memberkati sampai Jakarta. Suruh khotbah. Saudaraku, jemaat ada yang memprovokasi. Enggak layak, enggak usah. Seolah-olah orang yang berbuat dosa itu enggak ada pengampunan. Dan sampai hari ini dia udah enggak ada di situ lagi. Kenapa?
Karena jemaat nggak ada yang bisa terima dia. Tapi ada satu gereja yang selingkuh, Bapak Gembalanya men. Dan di situ waktu saya dengar, hah, Bapak Gembalanya selingkuh. Di situ saya ngerti orang bilang ini, gembala juga manusia. Betul nggak saudara ya kan ya? Nah ya, gembalanya selingkuh. Jemaat tahu ini juga gereja besar. Dua-duanya ada di Jakarta, gereja besar. Tapi yang saya herannya yang ini adalah jemaat tahu konfrontasi, gembala dipanggil, ngomong semua, saksi-saksi maju. Saudaraku jemaat tahu semua. Gembala minta maaf di mimbar. Minta maaf kenapa? Kesalahannya. Minta maaf kenapa? Dia udah jatuh. Tapi saya kagum loh sama jemaatnya. Yang ada di sana, saya tahu mereka udah bertemu dengan Injil Yesus. Mereka sama-sama bilang sama gembalanya loh, Pak, kami gak mau Bapak mundur. Kami tetap percaya sama Bapak. Kami ingin Bapak tetap menggembalakan kami. Kami tahu setiap orang bisa jatuh dalam dosa. Kami juga bisa. Tapi kami tahu satu hal. Yesus berikan pengampunan. Kenapa kami gak kasih pengampunan? Ayo Pak, tetap bareng-bareng kami. Ayo Pak, bangkit lagi sama-sama kami. Ayo Pak, menggembalakan kami. Bapak Ibu, gereja sekarang ini berlipat kali ganda besarnya. Kenapa? Karena pada waktu hati bertemu dengan Injil, maka hati akan mengerti cara mengampuni. Waktu hati bertemu dengan Injil, maka perkataan yang keluar bukan lagi membuat rusuh jemaat, memecah belah jemaat. Tetapi yang ada adalah pengampunan dan pemulihan. Hati yang bertemu dengan Injil, maka dalam rumah tangga, waktu suami buat salah, waktu istri buat salah, waktu mertua buat salah, waktu menantu buat salah, selalu ada pemulihan, selalu ada kata-kata yang memberikan penghiburan dan penguatan. Amin. Saudaraku, ingat ya, hati itu seperti gudang. Dan mulut itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Ayo pagi ini pastikan untuk menyimpan apa yang benar supaya perkataan yang keluar membawa kehidupan dan bukan kematian. Membawa berkat bagi siapa? Bagi orang-orang sekeliling kita, mereka menjadi dampak. Amin. Saudara menyukai hidup? Saudara ingin melihat hari-hari baik? Saudara ingin menikmati umur panjang? Ayo jaga lidah kita. Setiap orang bisa bikin salah. Tapi kita bilang waktu saya bertemu dengan Injil Yesus, dia mati buat saya, dia berkorban buat saya. Waktu saya berdosa datang sama Tuhan, Tuhan gak pernah menghakimi saya dan bilang kamu berdosa, kamu gak layak. Setiap kali kita datang sama Tuhan, Tuhan berkata penebusannya cukup buat kita, kasihnya cukup buat kita. Pujian terakhir yang berkata, saya cinta Tuhan Yesus, benar Tuhan. Dia cinta kita lebih dulu, betul apa enggak? Dan dia tidak menghakimi, dia mengasihi. Mari kita belajar. Gereja ini butuh kata-kata yang menyatukan. Kata-kata yang membangkitkan semangat. Kata-kata yang menghibur. Supaya apa? Satu gereja akan makin kuat. Bapak Gembala punya kekurangan banyak. Para diaken punya kekurangan pasti ada. Setiap kita jemaat punya kekurangan benar pasti ada. Tapi ingat, setiap kita yang bertemu dengan Injil, setiap kekurangan bukan membuat kita pecah, tapi membawa kita makin menjadi satu, makin kuat, makin kokoh di dalam Allah. Amin. Kita berdoa. Menerangkan firman yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Ajarkan kami supaya perkataan yang keluar dari mulut kami bukan lagi perkataan-perkataan yang manipulatif, yang menimbulkan kerusuhan dan pemberontakan, yang menimbulkan keresahan di antara keluarga, antara suami, istri, anak, menantu, dan mertua. Tetapi perkataan yang menyatukan, perkataan yang menghibur, perkataan yang memulihkan. Ajarkan kami Tuhan, supaya dari mulut kami tidak mengeluarkan perkataan yang kasar, yang bisa membunuh iman orang, yang bisa membunuh karakter orang. Tapi biarlah lewat mulut kami, keluar perkataan yang bisa membentuk karakter setiap orang yang mendengar. Anak-anak kami diberkati lewat perkataan kami. Suami istri diberkati oleh perkataan
setiap kami. Dan gereja juga boleh diberkati karena kami tahu bahwa di sini tempat di mana Tuhan ada. Saling memulihkan, saling mengampuni, saling membangun satu dengan yang lain. Hamba boleh berhenti berbicara, tapi hamba berdoa Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Biar kami boleh belajar setiap hari. Tolong berjaga di pintu bibir kami Tuhan. Supaya setiap perkataan yang keluar, itu perkataan-perkataan yang membangun satu dengan yang lain. Perkataan yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hidup kami serahkan kepadamu. Ampuni untuk setiap perkataan sia-sia yang pernah keluar. Perkataan-perkataan yang melukai yang pernah keluar. Tuhan ampuni. Isi penuh hati kami dengan kasih-Mu. Supaya apa yang keluar dari mulut kami, itu adalah kasih Tuhan yang mengampuni dan memulihkan banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Haleluya, puji Tuhan, saudara diberkati ya. Firman Tuhan siang ini sangat jelas ya. Kita harus menjaga lidah kita supaya itu juga menjaga hidup kita. Firman Tuhan sangat jelas, sistematis dan itu sangat mengena dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu juga terjadi dalam hidup saya secara pribadi ya. Baru-baru ini saya kesaksian sedikit kecil. Memang kita harus bisa menjaga lidah saudara-saudara ya. Jadi mungkin orang melihat saya ini apa ya orangnya diam alim gitu ya, nggak pernah marah. Enggak, saudara saya bisa marah. Suatu saat saya ada kerjasama sewa menyewa rumah gitu, apartemen. Ada satu kejadian yang buat saya sebetulnya saya kesel. Dan saya cuma WW-an karena tidak sesuai dengan perjanjian. Karena saking keselnya itu saya sampai WA itu marah gitu ya, benar marah. Dan saya mengancam gitu. Terus yang di sebelah sana itu bilang, ya kita kebijakan seperti ini Pak. Jadi ini adalah kebijakan kami, dia sebagai agent gitu ya. Jadi tapi pada saat saya WA itu benar, suasana hati saya emang lagi kurang baik ya. Jadi itu apa yang kita dalam hati kita itu akan keluar gitu ya. Ada satu momen itu akan keluar. Jadi setelah itu berjalan saya akan menyadari saya salah. Saya minta maaf. Nah itu juga Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu ada keceplosan lidah atau keseleo lidah. Tidak usah takut, tidak usah malu, kita bisa minta maaf ya. Tuhan akan mengampuni. Itu kesaksian saya. Sekali lagi terima kasih atas firman yang dibawakan Ibu Pendeta Helena. Sangat memberkati dan kiranya Tuhan Yesus terus memakai Ibu dalam penginjilan dimanapun Ibu berada. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menjalankan persembahan, kita menyanyikan satu lagu persembahan dulu ya. Kita menyanyikan lagu Tuhan Memberikan Nyanyian Baru. Mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya.
cinta sayang, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan berikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berita gereja seperti biasa setiap pagi ada doa pagi mulai jam 5 pagi dari Senin sampai Jumat. Dan ada doa puasa setiap hari Sabtu jam 12 siang. Nah, minggu terakhir ini tidak ada komsel Bapak Ibu ya, tapi ada doa malam nanti hari Jumat tanggal 28 jam 7 malam. Nah, Selasa depan tanggal 25 Agustus ibadah komunita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fandi Stephen jam 4 sore. Nah, Sabtu depan tanggal 29 Agustus ibadah pemuda remaja jam 5 sore akan dilayani Bapak Pendeta Alvin Kurniawan. Dan sebentar 11.30 ada ibadah sekolah minggu di tempat ini. Minggu depan tanggal 30 Agustus adalah minggu kelima. Sehingga ibadah hanya ada satu kali, mohon perhatian Bapak Ibu ya. Jadi minggu depan hanya ada satu kali ibadah, jam 8 pagi. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathanael. Nah, akan disertai juga ada ramah tamah, jadi jika Bapak Ibu tergerak untuk memberikan perjumpaan kasih, dipersilakan bisa menghubungi Ibu Gembala ya. Nah, hari ini juga minggu keempat, jadi nanti jam 1 siang ada doa pelayan dan jadi doa pelayan itu selalu sekarang kita rumuskan ya. Jadi doa pelayan itu selalu di minggu keempat ya. Jadi bukan minggu kelima. Jadi minggu depan tidak ada. Jadi hari ini nanti jam 1 siang ada doa pelayan. Jadi mohon para pelayan Tuhan untuk bisa hadir nanti jam 1 siang. Minggu keempat hari ini ada pengecekan darah lengkap ya, habis selesai ibadah di belakang. Dan mohon doakan juga rencana Mubes Sinode Gereja Pantai Jakarta yang akan dilaksanakan sekitar Oktober agar berjalan lancar dan dana juga tersedia. Doakan juga untuk bangsa dan negara Indonesia dan seperti Bapak Ibu ketahuin ada gempa di daerah NTT dan kami dari gereja juga bersyukur bisa ikut berpartisipasi melalui rekan pendeta misioneri kita, Pak Pendeta Kris Muntu. Kita memberikan sumbangan untuk mereka yang kena gempa di daerah NTT ya. Saya kira demikian pengumuman gereja. Selanjutnya Bapak Gembala. Terima kasih. Baik saudara, saya pertegaskan jadi minggu depan kita ada ibadah rapat tamah ya jam 8 pagi, jam 8 kita mulai, jadi tidak ada ibadah 1 dan 2 tapi digabung menjadi satu ibadah. Karena setelah itu kita akan beramah tamah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada grup Wings Group ya, yaitu Mie Sedap yang sudah mensponsori acara ini sehingga nanti ada stand-stand dari dari Mie Sedap, dari kopi dan sebagainya ya. Tuhan Yesus memberkati ya kepada Bapak Wiwi dan Ibu Yulianti sebagai penghubungnya. Dan juga Tuhan saudara, kita bersyukur kalau pada hari Kamis kemarin ya Komisi Wanita juga mengadakan gathering ke Cijeruk ya, dan ini juga didukung atau disupport oleh FIF ya, Ibu Iis sebagai koordinatornya atau penghubungnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita bersyukur setiap acara kita banyak didukung oleh pihak-pihak lain. Ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Dan juga kita bersyukur saudara, kita juga sudah memberikan donasi, tadi sudah diumumkan, kepada korban bencana alam di NTT ya. Sekalipun kita tidak bisa ke sana langsung, tapi kita bisa melalui kita bisa berkolaborasi dengan beberapa rekan-rekan mission, yaitu seperti Bapak Pendeta Kris Muntu. Dan
Ini semua bisa terjadi karena semua adalah dukungan dari saudara. Lewat persembahan saudara, persembahan kasih, persembahan perpuluhan, persembahan misi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi ingat saudara, minggu depan kita ibadah 1 kali dan setelah itu kita beramah tamah. Dan juga satu lagi saudara, rumusannya adalah jadi setiap minggu keempat itu ada 2 acara, yaitu tes darah dan doa pelayan. Ya, jadi kalaupun ada 1 bulan ada 5 minggu, tetap doa pelayannya ada di minggu keempat. Ya, itu supaya saudara bisa perhatikan ya, karena minggu yang lalu kemarin kita lupa mengumumkannya, dan jadi saya mau tegaskan bahwa setiap bulannya kita doa pelayan ada di minggu keempat, dan saya berharap setiap pelayan-pelayan Tuhan dari setiap komisi untuk tetap andil bersama-sama, kita minta pengurapan Tuhan dan kita menyerahkan seluruh pelayanan kita di bulan-bulan selanjutnya. Pada akhirnya saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Inilah tekad kami Bapa, sepanjang hari kami rindu memberikan penghormatan kepadamu. Dengan apa Tuhan? Dengan mulut kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami rindu. Biarlah lewat firman Tuhan juga meneguhkan kami bahwa kami harus menjaga lidah kami, menjaga mulut kami. Ketika kami merindu mencintai kehidupan ini, kami harus menjaga lidah kami. Karena dengan lidah kami bisa diberkati, namun dengan lidah juga kami bisa menerima hukuman. Itulah sebabnya Tuhan, mari berikan kepada kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami bukan kata-kata yang melukai, kata-kata yang menyakitkan, tetapi kata-kata yang memberikan penghiburan, kata-kata yang memberikan semangat kepada orang lain, kata-kata yang membangun Tuhan. Bukan kata-kata yang menipu, tetapi kata-kata kebenaran, kata-kata yang memberikan firman, dan bukan kata-kata yang manipulatif, kata-kata yang provokasi Tuhan. Tetapi kata-kata yang membawa kami sehingga dunia boleh melihat ada kebenaran dalam Kristus. Ada Kristus dalam hidup kami. Mari Bapa, biarlah firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk lawatan-Mu pada kesempatan siang hari ini. Memberkati para hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Sebagai pemuji, sebagai pemusik, sebagai penyambut, sebagai penari, sebagai kolektor, multimedia, soundman,
terlebih hamba-Mu sebagai pemberita firman Tuhan, Ibu Pendeta Helena. Tuhan berkati, Tuhan pakai dimanapun para hamba-Mu ini berada Bapak, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat hidup mereka, banyak jiwa boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan dimenangkan untuk kerajaan surga. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kami lebih daripada itu Bapak. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir, mujizat Tuhan pun terjadi dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya sebentar kami pulang tinggalkan tempat ini, kami pulang dalam selamat daripada Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa kebebasan, kesembuhan, dan pemulihan terjadi dalam hidup kami. Sekarang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, siapkan hatimu, angkat tanganmu dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah rahmat anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta pengurapan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, sejenak, selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. As I hold on to my faith, Jesus, you are holding on. Faith to see beyond what I can see. Faith to know that you will do great things. Oh, I will trust you, Lord, I'll always believe. As I hold on to my faith, Jesus, you are holding on to me. As I hold on to my faith, Jesus, you are holding on to me.